Damai, nggak ada kita yang mau rusuh-rusuh nggak. Tapi kalau mau dites boleh, ayo. Satu-satu, jangan keroyok. Kalau mau main-main. Bahar bin Smith kembali jadi sorotan seiring ditetapkan sebagai tersangka kasus anggota Banser di Tangerang. Terkait saudara tersangka Bahar Smith, Polres Metro Tangerang Kota melakukan pemanggilan besok di hari dengan Habib Bahar, tangkap Habib Bahar. Kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berakhir. Bahar Smith resmi jadi tersangka penganiayaan anggota Banser NU. Demikian judul berita yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini kasus pengeroyokan Banser yang dilakukan oleh Bahar bin Smith diungkap kembali. Dan kabar terbaru bahwasanya Bahar bin Smith menjadi salah satu otak dan tersangka pengeroyokan Banser di Tangerang. Seperti apa detik-detik penangkapan Bahar bin Smith dan penjelasan dari Ustadz Suparman akan hal tersebut, kita simak videonya. Menjadi tersangka kasus seorang anggota Banser Kota Tangerang. Kasat Reskrim Polres Metro Kota AKBP Awaludin Kanur mengonfirmasi pada Minggu 1 Februari. Kasus penganiayaan itu terjadi pada 21 September 2025, di mana saat itu Habib Bahar bin Smith menghadiri sebuah acara di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Korban yang merupakan anggota Banser mendatangi lokasi untuk mendengarkan ceramah Habib Bahar. Ia kemudian mendekati Habib Bahar berniat ingin bersalaman. Namun saat anggota Banser mendekat, sekelompok orang yang mengawal Habib Bahar mengadangnya. Anggota Banser itu kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan terjadi kekerasan fisik hingga babak belur. Atas kasus itu, Habib Bahar dipanggil penyidik. Ia dimintai hadir untuk memberikan keterangan sebagai tersangka pada Rabu 4 Februari. Penetapan tersangka terhadap Habib Bahar dilakukan setelah penyidik menggelar gelar perkara peristiwa itu. Dari hasil gelar perkara itu, status Habib Bahar dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar Smith resmi jadi tersangka penganiayaan anggota Banser NU. Demikian judul berita yang kita baca. Yang jelas pemberitaan seputar ini akan menjadi perbincangan yang hangat untuk beberapa hari, bahkan beberapa pekan ke depan, atau mungkin beberapa bulan mendatang. Ternyata keadilan menemukan jalannya sendiri. Kita semua mengapresiasi langkah-langkah penyidik yang dengan profesional telah menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan salah seorang anggota Banser yang bernama Rida. Coba kita baca dulu beritanya. Sabtu 31 Januari 2026 pukul 22:44 waktu Indonesia Barat. Berarti berita yang baru saja dirilis pada malam ini. Tangerang, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menetapkan pendakwah Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rida, anggota Barisan Ansor Serbaguna Banser Nahdlatul Ulama di Tangerang, Banten. Anda bisa searching kembali bagaimana kasus penganiayaan itu terjadi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Awaludin Kanur menyampaikan penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka Habib Bahar untuk menjalani pemeriksaan. Kami juga menetapkan tersangka dan telah mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangan pada hari Rabu 4 Februari. Ujar Awaludin kepada wartawan Sabtu 31 Januari 2026. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan
yang telah berjalan sejak laporan polisi diterbitkan pada 22 September 2025. Jadi memang ini sudah cukup lama. Sejak 22 September 2025 yang pada waktu itu setelah terjadi penganiayaan, bahkan pengeroyokan, bahkan dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap sahabat Rida, baru kemudian ada kepastian hukum atas langkah-langkah hukum dan pelaporan dengan hari ini ditetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, Habib Bahar disangkakan melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Nah, nggak tahu ini apa yang dicuri sebetulnya, dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Nah, ini penting. Dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan seperindik tertanggal 23 September 2025 serta mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ke-19 kepada pelapor pada 23 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, penyidik Satreskrim Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan status tersangka dan melayangkan surat panggilan pertama kepada Habib Bahar untuk diperiksa pada Rabu mendatang, 4 Februari 2026. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan informasi ini, beberapa bulan yang lalu, kita semua sudah mewarning, bahkan saya sudah menyampaikan di ceramah bahwasanya para pelaku penganiayaan terhadap saudara Rida yang dikeroyok dan dianiaya di sebuah pengajian harus segera ditangkap. Coba kita ingat kembali nasihat beberapa waktu yang lalu. Lah sekarang, ngapunten nggih, ada orang yang ujuk-ujuk di 14 abad kemudian ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Nyebut Nabi Rasulullah, Dato Ami. Dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Lah ngaku anak putune Kanjeng Nabi, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan akhlak Kanjeng Nabi. Ini apa namanya, Pak? Kelakuannya bertolak belakang. Terjadi terbaru di Tangerang kemarin, ada Satkoryon Banser ingin ngikut pengajian Bahar bin Smith yang di pengadilan ngaku keturunan Nabi itu. Dia nyebut keturunan Nabi yang ke-28, kadang-kadang nyebut ke-37, kadang-kadang nyebut ke-39. Di pengadilan Pak nyebut begitu. Ada Satkoryon Banser ingin ikut ngaji, lalu ingin salim sama Bahar Smith. Tiba-tiba difitnah penyusup, digebuki nanti babak belur. Banyak Pak, sampai disundutin rokok. Halo, itu tak butuh nih Kanjeng Nabi. Ada umat Kanjeng Nabi mau melok ngaji, dan orang ini jelas Satkoryon Banser. Lantas kemudian malah disundutin rokok, digebukin, masuk rumah sakit. Ini sangat prihatin. Makanya saya menyatakan pada kesempatan kali ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan pengurus pusat GP Ansor harus bersikap. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini kelakuan preman berjubah. Tepuk tangan dulu. Nggak boleh, ini nggak boleh dibiarkan. Kalau dia anak putunya Kanjeng Nabi, nggak begitu kelakuannya, Pak. Nantang-nantang, ngajak perang. Coba si Rizik Sihab itu bawa basoka, asah golok. Lah anak putunya Kanjeng Nabi kok sama nggak ada loman-lomannya sama umatnya Nabi, nggak ada kasih sayang sama umat Kanjeng Nabi. Bahar bin Smith ceramah dengan jamaahnya ngangkat celurit,
Siapa yang mau dia bacok? Siapa yang mau dia tebas? Lah kalau memang terjadi perang, Bahar bin Smith nyumput, ya ya. Rizik Syihab kalau benar terjadi perang nyumput. Kita pribumi inilah yang diadu domba, ya ya. Akhirnya kita sebacokan antar kita, Pak. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan ini. Maka saya pesan kepada pemerintah Republik Indonesia, ceramah-ceramah yang provokatif ngajak perang kayak gitu, apalagi sudah nenteng-nenteng senjata, nenteng-nenteng golok, badik sebagainya, itu harus dipidanakan. Minimal itu provokasi dan penghasutan, Bapak Ibu, nggak bisa dibiarkan itu. Halo, begini soalnya, Pak. Ad-dinu husnul khuluq. Din Islam ini adalah akhlak yang baik. Islam ini agama yang berbasis pada perilaku, bukan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, karena penampilan bisa menipu, ya Pak ya. Penampilan malaikat dalamnya iblis, penampilannya malaikat dalamnya demit. Dalam bahasa Arab nyebutnya talafi. Talafi itu bahasa kerennya kamuflase. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada yang namanya waluyo, Pak. Waluyo itu kalau kata orang Palembang, wajah lugu ati buayo. Ngapunten nggih. Yang namanya waluyo ngapunten nggih, itu waluyo Palembang. Kita boleh jadi tertipu oleh penampilan. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Makanya ada pantun di media sosial, dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Di TikTok glowing skincare, begitu ketemu burik taunya. Kita tertipu dengan penampilan. Makanya ada sabda Kanjeng Nabi, afdhalul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubuhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna tiyabu tiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, dimana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Makanya ada istilah Pak, preman berjubah. Hari ini ada orang-orang yang berjubahkan agama, dia menggunakan peci dan imamah, pakai sorban, baju putih, malah gamis panjang, tapi kelakuannya persis kayak kelakuan preman. Ini sudah disampaikan oleh Nabi, inilah hamba yang paling dibenci. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Islam ini bukan wajahnya, bukan gayanya, tapi Islam itu dilihat pada ketulusannya dan perbuatan nyatanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, ukuran mukmin itu Pak bukan peci, bukan janggut, bukan jidatnya nganti kapalan, bukan jubahnya. Ngapunten ini. Zaman Nabi itu ada orang yang secara penampilan kayaknya soleh banget penampilannya, namanya Dzulhuwaisirah. Jidatnya nganti kapalan, saking rajinnya sujud. Katul lihyah, janggutnya lebat. Muqallitut tiyab, pakai baju gulung setengah betis. Orang Jawa nyebutnya apa Pak? Cingkrang ya. Ngapunten, ini hadis loh.
bukan karangan saya. Jidatnya nganti kapalan, janggutnya lebat, celananya cingkrang. Kalau sholat begini celana. Nah, kerjaannya ngejar kaki orang, kejerat kerjaannya. Nadul Khuwaisirah itu sedemikian rupa Bapak Ibu, tapi Nabi menyebutnya apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mbok Yahudi halus sedikit asu gitu loh Pak. Lah kok kiri nih? Yang halus apa segawan ya Bu? Segawan rokok. Lah coba kebayangkan kali jenengan ada orang rajin sholat nih, jidatnya nganti kapalan, janggutnya lebat, bajunya cingkrang, tapi Nabi katakan dia anjing neraka karena dia nggak punya akhlak. Orang lain yang beda sama dia dikafir-kafirkan, halal darahnya, merasa paling bener dewek, merasa paling beriman sendiri. Makanya hati-hati, bukan penampilan ukuran orang beriman itu. Ya kalau ukurannya jidat kapalan gampang. Orang yang jidatnya hitam itu ada 5 macam. 1, karena saking rajinnya sujud, sekali tahajud sujudnya 1 jam, pantesan kapalan Pak. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak, jajal kalau nggak percaya jenengan Pak, tiap sujud diurak, nggak usah tahajud, hitam jidatnya. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, hitam campur benjol. Yang keempat, disedot pakai alat bekam, hitam juga. Yang kelima, kepergok sama istrinya lagi chatting sama cewek, akhirnya oleh istrinya diketok pakai wajan, canting kena jidatnya, hitam juga. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Ukuran orang Islam itu pada perilaku, pada akhlak, bahkan bukan pada KTP-nya. Lalu Nabi lanjutkan sabdanya, wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan laki-laki yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya. Halo, buat bapak-bapak gitu, rungokna bapak-bapak, wa khiyarukum linisaihim khuluqa, laki-laki. Itulah tadi kasus yang menimpa Bahar tentang pengeroyokan Banser di Tangerang kini mencuat kembali, dan tadi sudah kita dengar bersama penjelasan dari Ustadz Suparman akan hal tersebut. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.